Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Malam itu, gerimis tipis membasahi aspal di depan pelataran parkir rumah sakit umum daerah Malang. Suasana sangat sepi. Hanya terdengar suara tetesan air yang jatuh dari atap seng dan dengung lampu jalan yang sesekali berkedip. Di dalam pos penjagaan yang sempit, Yunus duduk menyandarkan punggungnya pada kursi plastik yang sudah agak retak. Ia adalah seorang sopir ambulans muda yang baru saja melewati masa percobaan 6 bulan pertamanya. Di tangannya, sebuah gelas plastik berisi kopi hitam pekat sudah mulai mendingin, meninggalkan jejak ampas di pinggirnya. Di samping Yunus, duduk Pak Dam. Beliau adalah perawat senior yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Wajahnya yang keriput tampak tenang, namun gurat kelelahan tidak bisa disembunyikan dari kantung matanya yang menghitam. Mereka berdua baru saja berniat untuk beristirahat sejenak sebelum pergantian shift pagi tiba. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat radio panggil di atas meja kayu berderit keras, mengeluarkan suara statis yang menyakitkan telinga. Seorang operator dari pusat kendali berbicara dengan nada terburu-buru. Suaranya terdengar panik, menginformasikan bahwa ada rujukan darurat dari sebuah puskesmas kecil di lereng Gunung Semeru. Seorang pasien berada dalam kondisi kritis akibat pendarahan hebat dan harus segera dipindahkan ke rumah sakit Saiful Anwar agar bisa mendapatkan tindakan operasi secepatnya. Yunus segera meletakkan gelas kopinya. Ia melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11:30 malam. Tanpa banyak bicara, Pak Dam segera berdiri dan merapikan seragam putihnya yang sudah agak kusam. Ia memberikan isyarat kepada Yunus untuk segera menyiapkan kendaraan. Yunus melangkah cepat menuju unit nomor 4. Sebuah mobil ambulans putih yang mesinnya masih terasa hangat. Ia memeriksa ketersediaan bensin, memastikan tabung oksigen terpasang dengan benar, dan mengecek sirine. Segala prosedur keselamatan ia lakukan secara otomatis. Karena tuntutan profesi yang mengharuskan kecepatan sekaligus ketelitian, setelah Pak Dam masuk ke kursi penumpang depan, Yunus memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu pelan. Sebelum akhirnya mereka meluncur membelah kegelapan kota Malang yang mulai tertidur. Lampu rotator berwarna biru berputar-putar, memantulkan cahaya pada dinding-dinding toko yang sudah tertutup rapat. Yunus menginjak pedal gas lebih dalam saat mereka mulai keluar dari wilayah perkotaan dan memasuki jalanan provinsi yang mulai menyempit. Perjalanan awalnya terasa biasa saja. Hanya suara sapuan wiper kaca depan yang terdengar ritmis menghalau sisa-sisa air hujan. Namun, suasana berubah drastis ketika mereka memasuki wilayah perbukitan yang dikelilingi oleh hutan jati rimbun. Pepohonan besar di kanan dan kiri jalan tampak seperti raksasa yang mengawasi pergerakan mobil mereka. Cahaya lampu depan ambulans hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter ke depan, karena kabut putih yang sangat tebal mendadak turun, menyelimuti aspal. Yunus mulai merasakan firasat buruk. Biasanya, ia sangat hafal jalur menuju lereng Semeru. Namun malam ini jalanan terasa asing. Ia merasa aspal yang dilewatinya jauh lebih kasar dari biasanya. Dan tanjakan yang mereka lalui terasa tidak kunjung usai. Ia melirik ke arah dashboard, bermaksud memeriksa koordinat pada perangkat pemantau posisi global atau GPS. Namun, layar kecil itu justru berkedip-kedip, tidak beraturan, sebelum akhirnya benar-benar padam, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian arah. Yunus mencoba mengontrol napasnya yang mulai tidak teratur. Ia merasa suhu di dalam mobil mendadak turun drastis, melampaui dinginnya AC. Ia sempat ingin bertanya pada Pak Dam tentang jalanan tersebut. Namun ia melihat rekan seniornya itu hanya terdiam seraya menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Pak Dam seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Atau mungkin
sedang merasakan hal yang sama dengan Yunus. Hutan di sekitar mereka kini terasa jauh lebih lebat. Suara serangga malam yang biasanya ramai justru menghilang total, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Hanya ada deru mesin ambulans yang dipaksa bekerja keras menanjak di jalur yang semakin curam. Yunus menyadari bahwa mereka mungkin telah melewatkan sebuah pertigaan penting. Namun untuk berbalik arah di jalan sesempit ini, dengan jurang di sisi kiri, adalah tindakan yang sangat berisiko. Ia terpaksa terus melaju, berharap segera menemukan tenda-tenda pemukiman atau lampu jalan, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melewati perbatasan antara dunia yang nyata dan wilayah yang tidak seharusnya dipijak oleh manusia. Yunus mencengkram kemudi dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sudah lebih dari 1 jam mereka menanjak, namun ia merasa tidak kunjung sampai di puncak bukit. Logikanya mulai berontak. Jalur menuju puskesmas rujukan itu seharusnya hanya melewati 2 desa kecil. Tapi sejak tadi yang ia lihat di kanan dan kiri hanyalah jajaran pohon jati yang seolah tidak terputus. Pohon-pohon itu tampak identik dengan batang besar yang meliuk-liuk aneh. Seolah-olah mereka sedang berkendara di dalam sebuah lingkaran setan yang tidak berujung. Pak Dam, Bapak merasa ada yang aneh tidak? Tanya Yunus sambil mencoba mengatur nada suaranya agar tidak terdengar gemetar. Ia melirik sekilas ke arah rekan seniornya. Pak Dam tidak segera menjawab. Pria tua itu duduk tegak dengan tangan yang saling bertautan di atas paha. Matanya tetap fokus pada kegelapan di depan. Namun Yunus bisa melihat keringat dingin menetes dari pelipis Pak Dam. Meski suhu di dalam mobil terasa sangat menusuk tulang, terus saja mengemudi. Nus, jangan berhenti. Apapun yang kamu lihat di jalan, jawab Pak Dam dengan suara yang rendah dan sangat datar. Jawaban itu bukannya menenangkan, justru membuat bulu kuduk Yunus meremang. Ia merasa Pak Dam mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Di luar, kabut bukannya menipis malah semakin pekat, berubah warna dari putih menjadi abu-abu kusam yang menyesakkan pandangan. Tiba-tiba, bau yang sangat menyengat masuk ke dalam kabin mobil. Itu bukan bau asap knalpot atau tanah basah, melainkan aroma bunga Kamboja yang bercampur dengan bau busuk sesuatu yang mati. Yunus refleks menutup hidungnya dengan punggung tangan, sementara tangan satunya tetap mengendalikan setir. Ia mencoba menaikkan putaran AC, namun bau itu justru semakin tajam, seolah sumber bau tersebut berada tepat di dalam mobil bersama mereka. Saat itulah suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu berasal dari kaca kecil yang memisahkan ruang kemudi dengan ruang belakang tempat berangkar pasien berada. Yunus terlonjak kaget. Jantungnya berdegup kencang hingga ia bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. Ia tahu betul bahwa di belakang seharusnya kosong. Mereka sedang dalam perjalanan menjemput pasien, bukan mengantarnya. Tidak ada siapapun di sana selain peralatan medis yang sudah tertata rapi. Yunus melirik ke arah spion tengah yang mengarah ke kabin belakang. Cahaya lampu indikator medis yang berwarna merah redup memberikan penerangan rimang-rimang di ruang tersebut. Di sana, di atas berangkar yang seharusnya kosong, ia melihat sesosok bayangan manusia yang duduk membungkuk. Bayangan itu mengenakan kain yang tampak basah dan kotor. Rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi lantai mobil. "Pak, di belakang ada orang," bisik Yunus dengan suara yang hampir habis. Ia berharap Pak Dam akan mengatakan bahwa itu hanyalah tumpukan kain atau peralatan yang jatuh. Namun, Pak Dam justru memejamkan mata dengan sangat rapat. Bibirnya bergerak-gerak cepat seolah sedang merapalkan doa-doa pendek dalam bahasa Jawa kuno. "Jangan lihat spion, Yunus. Lihat jalan di depan," bentak Pak Dam tiba-tiba. Suaranya yang keras membuat Yunus tersentak dan kembali menatap aspal. Namun, tepat saat lampu depan mobil menyorot sebuah tikungan tajam, seorang wanita tua dengan wajah yang hancur muncul di tengah jalan. Wanita itu berdiri mematung sambil menunjuk ke arah jurang di sebelah kiri. Yunus secara refleks menginjak rem sedalam-dalamnya. Mobil ambulans itu berdecit keras.
Ban-bannya selip di atas aspal yang licin, membuat badan mobil berputar hingga berhenti dalam posisi melintang. Suasana seketika menjadi hening total. Mesin mobil tetap menyala dengan getaran yang terasa hingga ke kursi. Namun, suara sirine yang tadinya meraung-raung tiba-tiba senyap. Seolah-olah suara itu terserap oleh hutan di sekitar mereka. Yunus terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia memberanikan diri untuk melihat ke depan, namun wanita tadi sudah menghilang. Saat ia kembali melirik ke spion tengah, sosok di belakang juga sudah tidak ada. Ruang belakang kembali kosong dan sunyi. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Tiba-tiba, kaca samping di sebelah Yunus dihantam oleh sesuatu dari luar. Sebuah telapak tangan berlumpur menempel di kaca, meninggalkan bekas yang jelas. Kemudian, terdengar suara gesekan kuku-kuku tajam yang mencoba mencakar kaca mobil, menimbulkan suara nyaring yang memilukan telinga. Yunus mencoba memasukkan gigi mobil untuk segera kabur. Namun tuas transmisi itu terasa keras, seolah ada yang menahannya dari bawah. Mereka tidak membiarkan kita pergi. "Nus," kata Pak Dam dengan suara yang terdengar sangat putus asa. "Kita sudah masuk terlalu jauh ke dalam wilayah mereka." Panggilan tadi, mungkin itu bukan dari operator puskesmas. Yunus menatap Pak Dam dengan tatapan tidak percaya. Jika panggilan itu bukan dari puskesmas, lalu siapa yang mereka jemput di tengah hutan ini? Belum sempat ia memproses ketakutannya, mesin mobil tiba-tiba bergetar hebat dan mati total. Semua lampu di dashboard padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang absolut di jantung hutan Jawa Timur yang angker. Yunus mencoba memutar kunci kontak berkali-kali. Suara mesin yang mencoba hidup hanya terdengar seperti rintihan besi yang sekarat. Setiap kali ia memutar kunci, lampu depan ambulans hanya berkedip-redup, memperlihatkan sekilas bayangan pepohonan yang seolah-olah bergerak mendekat ke arah mobil. Keringat dingin kini benar-benar membanjiri punggung Yunus. Ia merasa terjebak di dalam sebuah kotak logam sempit di tengah samudera kegelapan yang tidak memiliki batas. "Jangan dipaksa, Nus. Mesinnya tidak mati karena rusak," kata Pak Dam. Suaranya terdengar sangat tenang, namun itu adalah ketenangan yang menakutkan. Seperti orang yang sudah pasrah menerima nasib buruk. Pak Dam kemudian mengambil sebuah senter kecil dari kantong seragamnya. Saat cahaya senter itu menyapu bagian luar mobil, Yunus melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di luar sana, puluhan pasang mata berwarna merah menyala sedang menatap ke arah mereka dari balik batang-batang pohon jati. Mata-mata itu tidak berkedip. Pemilik mata itu berdiri sangat tinggi, jauh melampaui ukuran manusia normal. Tubuh mereka hitam legam dan berbulu lebat, berdiri diam seperti pagar hidup yang mengurung ambulans tersebut. Yunus tahu apa yang sedang ia lihat. Makhluk-makhluk itu adalah penjaga hutan yang merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Tiba-tiba, ambulans itu bergoyang hebat. Sesuatu yang sangat berat baru saja melompat ke atas atap mobil. Suara dentuman logam yang penyok terdengar jelas tepat di atas kepala Yunus. Bunyi cakar yang menggores atap ambulans menimbulkan suara bising yang memilukan. Yunus berteriak sambil menutupi telinganya. Ia merasa seolah-olah atap mobil itu akan segera robek dan sesuatu di atas sana akan menariknya keluar. "Pak Dam, lakukan sesuatu." "Pak!" teriak Yunus histeris. Namun, Pak Dam justru melakukan hal yang tidak terduga. Beliau membuka pintu penumpang dan melangkah keluar begitu saja. Yunus mencoba meraih lengan Pak Dam, namun gerakannya kalah cepat. Pintu mobil terbanting, tertutup kembali dengan kekuatan yang sangat besar, mengunci Yunus di dalam sendirian. Dari balik kaca depan yang mulai mengembun, Yunus melihat Pak Dam berjalan perlahan menuju kegelapan. Anehnya, makhluk-makhluk bermata merah itu memberikan jalan bagi Pak Dam. Yunus terus memanggil-manggil nama seniornya itu, memohon agar ia tidak pergi. Namun, Pak Dam terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun, hingga akhirnya sosoknya hilang ditelan kabut yang semakin menebal. Kini, Yunus benar-benar sendirian
Ketakutannya mencapai titik puncak ketika ia mendengar suara tawa melengking dari arah belakang mobil. Suara itu berasal dari dalam ambulans. Ia menoleh ke belakang dan melihat pintu belakang mobil perlahan terbuka sendiri. Angin hutan yang dingin berhembus masuk, membawa serta bau busuk tanah kuburan yang sangat menyengat. Di atas berangkar kain kafan yang tadinya terlipat rapi, kini mulai membungkus sesuatu yang tidak terlihat. Kain itu bergerak-gerak, membentuk lekukan tubuh manusia yang sedang mencoba duduk. Yunus merasa kakinya lumpuh. Ia tidak sanggup bergerak, meski hanya untuk membuka pintu di sampingnya. Puncaknya, sebuah tangan yang hanya tinggal tulang belulang dengan sisa daging yang membusuk keluar dari balik kain kafan tersebut. Tangan itu menggepi-gape ke arah Yunus, seolah meminta pertolongan atau ingin menyeretnya ikut serta. Tiba-tiba, kaca depan ambulans dihantam dari luar oleh sebuah benda tumpul. Retakan besar muncul tepat di depan wajah Yunus. Di balik retakan itu, ia melihat wajah Pak Dam menempel di kaca. Namun, itu bukan lagi Pak Dam yang ia kenal. Mata Pak Dam berubah menjadi putih seluruhnya tanpa pupil, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan cairan hitam yang kental. Sosok yang menyerupai Pak Dam itu mulai memukul-mukul kaca dengan kepalanya sendiri hingga darah mulai mengotori permukaan kaca. Yunus menutup matanya rapat-rapat, merapalkan doa sebisanya di tengah tangisan yang pecah. Ia merasa molek-molek di luar mulai menggoyang-goyangkan mobil, mencoba menggulingkan ambulans tersebut ke dalam jurang yang berada tepat di samping jalan. Suara tawa, tangisan bayi, dan geraman makhluk buas bercampur aduk menjadi satu simfoni horor yang memekakan telinga. Ia merasa ajalnya sudah sangat dekat. Dalam keputusasaan itu, Yunus merasakan sebuah tangan dingin mencengkeram lehernya dari belakang kursi. Cengkeraman itu sangat kuat, membuatnya sulit bernapas. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, namun tenaganya seolah tersedot habis. Di tengah kesadarannya yang mulai menipis, Yunus mendengar suara bisikan di telinganya yang terdengar seperti ribuan suara yang digabung menjadi satu. Kamu milik kami sekarang. Kesadaran Yunus nyaris hilang ketika cengkeraman di lehernya tiba-tiba mengendur. Ia terbatuk-batuk, menghirup udara dingin yang terasa seperti debu kering di paru-parunya. Saat ia membuka mata, pemandangan di luar kaca ambulans telah berubah total. Hutan jati yang tadi ia lihat telah lenyap. Kini, mobil itu terhenti di tengah sebuah jalan setapak yang sangat lebar, dikelilingi oleh bangunan-bangunan kayu tua yang tampak reyot dan tidak beraturan. Langit di atasnya tidak lagi hitam, melainkan berwarna merah tembaga dengan awan yang bergerak sangat cepat. Yunus menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalur menuju Semeru. Ia telah terseret masuk ke dalam dimensi yang berbeda, sebuah wilayah gaib yang sering disebut orang sebagai pasar setan. Ia mencoba menghidupkan mesin mobil, dan kali ini mesin itu menderu hidup dengan suara yang sangat nyaring, seolah-olah mesin tersebut ketakutan dengan lingkungan sekitarnya. Yunus menginjak gas tanpa arah. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Namun, setiap kali ia melewati sebuah tikungan, ia kembali ke titik yang sama. Sebuah lapangan luas dengan pohon beringin raksasa di tengahnya. Di bawah pohon itu, terlihat ribuan sosok manusia yang berdiri mematung. Mereka mengenakan pakaian dari berbagai zaman. Ada yang memakai baju bangsawan kuno, seragam tentara Belanda, hingga pakaian modern yang sudah compang-camping. Semuanya diam menghadap ke arah ambulans Yunus dengan pandangan kosong. Tolong, siapa saja, tolong, teriak Yunus sambil terus mengemudi. Ia mulai kehilangan akal sehatnya. Jalanan di depannya bukan lagi aspal, melainkan tumpukan tulang belulang manusia yang berderit hancur setiap kali digilas ban ambulans. Suara tulang patah itu terdengar sangat nyata di telinganya, seirama dengan detak jantungnya yang kian tidak beraturan. Tiba-tiba, kaca samping mobil pecah berantakan. Sesosok makhluk kerdil dengan kulit keriput berwarna abu-abu melompat masuk dan mendarat di kursi penumpang, tempat Pak Dam seharusnya duduk. Makhluk itu tertawa melengking sambil mencoba meraih kemudi. Yunus meronta,
memukul makhluk itu dengan tangan kosong. Namun tangannya justru menembus tubuh makhluk tersebut. Seolah-olah ia sedang memukul asap. Kekacauan semakin menjadi saat bayanggen-bayanggen di bawah pohon beringin mulai bergerak. Mereka mulai berjalan pelan mendekati mobil. Yunus melihat wajah-wajah mereka. Beberapa tidak memiliki rahang, yang lain memiliki mata yang terus mengeluarkan darah. Mereka semua memanggil namanya. Yunus, ikut kami. Yunus, jemput kami. Suara-suara itu bergema di dalam kepalanya, membuat telinganya berdenging hebat. Yunus mencoba menutup telinga dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap mengendalikan setir. Ia mulai berhalusinasi. Ia melihat jalanan di depannya berubah menjadi koridor rumah sakit yang sangat panjang dan gelap. Di ujung koridor itu, ia melihat ibunya sedang duduk di kursi roda, melambaikan tangan dengan senyum yang sangat lebar hingga merobek pipinya sendiri. Ibu, gumam Yunus, tidak percaya. Logikanya benar-benar lumpuh oleh rasa takut dan rindu yang bercampur aduk. Ia hampir saja menghentikan mobil untuk menghampiri sosok itu. Namun sebuah suara familiar berteriak di telinganya. Jangan berhenti, Nus. Itu bukan ibumu. Jangan biarkan mereka mengambil jiwamu. Yunus tersentak. Itu suara Padam. Namun ia tidak melihat keberadaan pria tua itu. Suara itu seolah muncul dari dalam hatinya sendiri. Kesadaran Yunus kembali sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa semua yang ia lihat hanyalah tipu daya untuk membuatnya menyerah. Ia kembali fokus pada jalan setapak di depannya. Ia menginjak pedal gas hingga menyentuh lantai mobil. Ambulans itu melaju sangat kencang, menabrak sosok-sosok bayangan yang menghalangi jalan. Setiap kali ia menabrak satu sosok, suara teriakan memilukan terdengar memenuhi kabin. Yunus memejamkan mata, hanya mengandalkan instingnya. Ia merasa mobilnya mulai terguncang hebat, seolah-olah ia sedang melewati gempa bumi yang dahsyat. Cahaya merah tembaga di langit perlahan meredup, digantikan oleh kegelapan pekat yang dingin. Tiba-tiba, mobil itu terasa jatuh dari ketinggian. Yunus berteriak sekuat tenaga saat perutnya terasa mual akibat gravitasi yang hilang. Brok! Mobil itu mendarat dengan keras, membuat kepalanya terbentur setir hingga pandangannya menjadi kabur. Cairan hangat mulai mengalir di dahinya. Sebelum ia benar-benar pingsan, ia melihat jarum jam di dashboard mobil berputar ke belakang dengan kecepatan tinggi, seolah waktu sedang diputar ulang menuju sebuah titik yang sangat menyakitkan. Yunus terbangun dengan rasa sakit yang berdenyut di sekujur tubuhnya. Bau anyir darah dan bau logam yang terbakar menyeruak masuk ke indera penciumannya. Ia membuka mata perlahan, namun pandangannya masih berbayang. Kabut merah yang tadinya menyelimuti dimensi gaib telah hilang, berganti menjadi kegelapan hutan yang dingin dan lembab. Ambulans itu kini berada dalam posisi miring, tersangkut di antara pepohonan besar di sebuah lereng curam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lampu dashboard yang tadinya padam kini berkedip-kedip lemah, memberikan penerangan rimang-rimang yang cukup bagi Yunus untuk melihat ke arah kursi penumpang. Di sana, Pak Dam sedang duduk diam, namun kondisinya sangat mengenaskan. Seragam putihnya kini berubah warna menjadi merah tua, dan sebuah batang besi dari bagian depan mobil tampak menembus dada pria tua itu. Anehnya, Pak Dam tidak merintih. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan mata yang jernih, jauh lebih jernih daripada saat mereka pertama kali berangkat dari rumah sakit. Pak Dam, suara Yunus terdengar parau dan pecah. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk menolong, namun ia menyadari bahwa tubuhnya sendiri juga terjepit di bawah kemudi yang sudah hancur. Ia tidak merasakan sakit lagi, hanya rasa dingin yang luar biasa yang mulai merambat dari ujung kakinya menuju jantung. Jangan dipaksakan, Nus, kata Pak Dam pelan. Suaranya tidak lagi bergetar karena takut, melainkan penuh dengan kedamaian yang menyayat hati. Lihatlah keluar jendela, lihat dengan mata hatimu, bukan dengan matamu yang penuh ketakutan. Yunus menoleh ke arah jendela samping yang sudah pecah. Di sana,
ia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya tertegun. Di dasar jurang, sekitar 10 meter di bawah tempat mereka tersangkut, terlihat sebuah rongsokan ambulans yang sudah sangat berkarat. Mobil itu tampak seperti sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Semak belukar dan lumut telah menutupi sebagian besar badan mobil yang hancur itu. Itu ambulans kita? Pak, tanya Yunus, bingung. Tapi bagaimana mungkin? Kita baru saja berangkat 1 jam yang lalu. Pak Dam menghela napas panjang. 1 jam bagi kita, namun sudah 10 tahun bagi dunia di luar sana. Nus, ingatlah kembali malam itu. Hujan lebat, ban yang selip, dan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan tanpa lampu. Kita tidak pernah sampai ke lereng Semeru untuk menjemput pasien itu. Kita terjatuh di sini, di hutan ini, tepat sebelum tengah malam. Seketika, memori yang terkunci rapat di dalam pikiran Yunus meledak terbuka. Ia ingat cahaya silau yang mendadak muncul di tikungan. Ia ingat suara jeritan besi yang beradu dengan beton pembatas jalan. Ia ingat rasa sakit yang luar biasa saat mobil itu terguling berkali-kali menuruni jurang, sebelum akhirnya semuanya menjadi hitam. Selama ini, mereka hanya terjebak dalam memori terakhir mereka, mengulang-ulang perjalanan menuju kematian dalam sebuah lingkaran waktu yang tidak pernah putus. Makhluk-makhluk menyeramkan, wanita tua di jalan, dan pasar setan yang ia lihat sebelumnya bukanlah makhluk yang ingin menyakitinya. Mereka adalah penjaga batas yang mencoba menyadarkan Yunus bahwa ia tidak lagi milik dunia manusia. Mereka adalah cerminan dari penolakan Yunus untuk menerima kenyataan bahwa tugasnya di dunia sudah berakhir. Kita sudah mati ya, Pak? Tanya Yunus lirih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun air mata itu tidak terasa hangat. Pak Dam mengangguk pelan. Kita tersesat karena kita menolak untuk pergi. Kita terus merasa memiliki tanggung jawab untuk menjemput pasien yang sebenarnya tidak pernah ada. Panggilan di radio itu adalah cara hutan ini memanggil jiwa-jiwa yang belum ikhlas. Sekarang, lihatlah dirimu yang sebenarnya. Yunus menunduk, melihat tubuhnya. Ia tidak lagi melihat seragam sopir ambulans yang rapi. Ia melihat bayangan dirinya yang transparan, dengan luka-luka besar yang sudah tidak lagi mengeluarkan darah. Ia melihat jasad fisiknya sendiri yang masih terjepit di kursi pengemudi, tampak seperti mumi yang sudah menyatu dengan besi tua mobil itu. Rasa sedih yang mendalam menyelimuti hatinya. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut yang selama ini menghantuinya perlahan memudar. Di luar ambulans, kegelapan hutan tidak lagi terasa mengancam. Sosok-sosok bermata merah yang tadi mengelilingi mereka kini berdiri dengan kepala menunduk, seolah memberikan penghormatan terakhir. Hutan Jawa Timur yang angker ini bukan lagi penjara bagi mereka, melainkan tempat peristirahatan yang tenang. Pak Dam mengulurkan tangannya yang pucat ke arah Yunus. Sudah waktunya. Nus, mari kita selesaikan shift malam yang sangat panjang ini. Yunus meraih tangan Pak Dam. Sentuhan itu tidak lagi terasa dingin seperti es, melainkan sejuk dan menenangkan. Seolah seluruh beban berat yang menghimpit pundaknya selama 10 tahun terakhir diangkat secara paksa. Saat tangan mereka bersentuhan, dinding-dinding ambulans yang berkarat perlahan memudar, berubah menjadi partikel cahaya yang terbang tertiup angin hutan. Yunus merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, seakan ia tidak lagi terikat oleh gravitasi bumi yang melelahkan. Mereka melayang keluar dari rongsokan besi itu. Dari ketinggian, Yunus melihat pemandangan yang sangat mengharukan. Ia melihat dirinya sendiri dan Pak Dam yang masih berada di dalam ambulans di dasar jurang. Namun, raga mereka tidak lagi tampak mengerikan. Mereka terlihat seperti sedang tidur dengan sangat lelap di bawah selimut lumut dan bunga hutan yang tumbuh di sekitar mobil. Hutan Jawa Timur yang tadinya ia anggap sebagai tempat penuh teror, kini tampak seperti pelindung yang menjaga tidur panjang mereka dari kebisingan dunia luar. Lihat itu, Nus, bisik Pak Dam sambil menunjuk ke arah timur. Di balik puncak gunung yang menjulang tinggi, semburat warna emas mulai muncul, menyapu kegelapan malam. Itu bukan sekadar matahari terbit biasa. Cahaya itu jauh lebih terang, namun tidak menyilaukan mata. Di dalam cahaya itu,
Yunus melihat sebuah jalan setapak yang sangat bersih, dikelilingi oleh hamparan bunga liar yang aromanya sangat harum. Jauh lebih harum daripada melati atau kamboja yang ia cium sebelumnya. Tiba-tiba, dari arah jalan cahaya tersebut, terdengar suara sirine ambulans yang sangat lembut dan merdu. Itu bukan suara sirine darurat yang memburu waktu, melainkan suara yang memanggil pulang para pengelana yang sudah terlalu lama tersesat. Yunus melihat sebuah bayangan putih yang menyerupai ambulans, namun tampak bersinar sangat terang. Mendekat ke arah mereka, pintu belakangnya terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang penuh dengan kedamaian. "Apakah itu ambulans untuk kita, Pak?" tanya Yunus dengan senyum yang akhirnya kembali merekah di wajahnya. Pak Dam mengangguk mantap. "Benar, Nus, ini adalah jemputan terakhir kita. Kali ini, kita bukan sebagai kru yang bertugas, melainkan sebagai penumpang yang akan diantar menuju tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi panggilan darurat, dan tidak ada lagi malam-malam yang melelahkan." Yunus menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat hutan jati, jembatan tua, dan lereng gunung yang selama ini menjadi labirin persembunyian jiwanya. Ia tidak lagi merasakan dendam atau rasa takut. Ia justru merasa berterima kasih karena hutan ini telah menjaganya hingga ia benar-benar siap untuk merelakan hidupnya. Di kejauhan, ia sempat melihat sosok wanita tua berpakaian kebaya dan makhluk-makhluk bermata merah yang tadi mengejarnya. Mereka kini berdiri di pinggir hutan, melambaikan tangan dengan perlahan, seolah mengucapkan selamat jalan kepada dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Yunus dan Pak Dam melangkah masuk ke dalam cahaya emas tersebut. Begitu kaki mereka menginjak jalan cahaya, ingatan tentang kecelakaan maut, rasa haus yang tak tuntas, dan kesepian di tengah hutan lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang luar biasa. Pintu kendaraan cahaya itu tertutup perlahan, dan dalam sekejap, ambulans gaib itu melesat menuju langit, hilang di balik awan yang mulai memerah terkena fajar. Esok paginya, seorang pencari kayu secara tidak sengaja menemukan lokasi kecelakaan tersebut. Tim SAR dan kepolisian segera dikerahkan ke lokasi yang selama 10 tahun ini tidak pernah terdeteksi oleh radar atau tim pencari manapun. Saat mereka berhasil mengevakuasi kerangka ambulans tua itu, para petugas terkejut melihat kondisi dua jasad di dalamnya. Meski sudah 1 dekade berlalu, wajah Yunus dan Pak Dam tampak sangat damai, seolah-olah mereka baru saja meninggal dunia dalam keadaan sedang bermimpi indah. Di atas kap mobil yang sudah hancur itu, ditemukan sebuah gelas plastik berisi sisa kopi hitam yang masih tampak segar, seolah baru saja ditinggalkan oleh pemiliknya beberapa menit yang lalu. Misteri ambulans yang hilang di hutan Jawa Timur itu akhirnya terpecahkan, meninggalkan sebuah cerita legenda di kalangan sopir ambulans tentang pentingnya keikhlasan sebelum perjalanan terakhir dimulai. Shift malam bagi Yunus dan Pak Dam telah benar-benar berakhir. Mereka telah sampai di tujuan yang sebenarnya, sebuah tempat di mana waktu tidak lagi berarti dan hanya ada kedamaian abadi yang menyambut mereka.